Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Densus 88 sudah menangkap setidaknya 15 aparatur sipil negara atau PNS yang terlibat jaringan teroris. Lalu apakah ini memperkuat dugaan adanya upaya kelompok teror untuk menyusup di lembaga strategis termasuk pemerintahan? Kita akan membahasnya bersama Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat pagi, Pak Islah. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mbak Valen. Pagi, Pak Islah. Baik, ya Pak Islah. Berdasarkan rilis dari kepolisian begitu, ada 15 anggota ASN yang terlibat dalam terorisme begitu, Pak Islah. Kalau data dari Anda seperti apa, Pak? Ya kurang lebih sama ya, tapi memang ada menurut catatan saya, di antaranya itu ada 3 pegawai BUMN, bahkan ada juga beberapa anggota kepolisian itu pernah ditangkap ketika mereka berusaha untuk berangkat ke Suriah dan mereka ini tergabung dalam JAD waktu itu. Jadi tapi memang didominasi oleh kelompok Jamaah Islamiyah, karena memang kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah salah satu-satunya organisasi yang sedang sibuk untuk melakukan infiltrasi secara masif, satu-satunya juga organisasi jaringan teror yang paling getol untuk memperkuat jaringan organisasinya. Kalau yang lain itu kan sifatnya meledak-ledak gitu ya, misalnya JAD ketika ISIS sedang hangat, JAD ini juga melakukan aksi amaliyah di mana-mana. Tapi kalau JI ini secara perlahan mereka melakukan gerakan-gerakan infiltrasi, berusaha masuk ke berbagai lembaga, dan pasti yang disasar itu adalah lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, karena itu adalah lembaga strategis untuk berusaha menguasai kebijakan-kebijakan pemerintahan, terutama juga kepada MUI. Makanya banyak anggota MUI yang ditangkap karena MUI ini punya jalur-jalur dakwah, punya jalur-jalur fikih, fatwa dan sebagainya. Ini memang sengaja disasar. Tidak menutup kemungkinan juga berbagai ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah pasti akan mereka sasar. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang dilakukan oleh Farid Ogbah, misalnya membuat satu partai politik, partai dakwah. Ini memang upaya-upaya mereka untuk masuk ke jalur politik supaya dia bisa bercokol di Senayan. Nah, ini yang menarik ini. Jadi kita selama ini bukan hanya persoalan ASN sebenarnya, bukan hanya persoalan di tubuh TNI Polri, tapi banyak juga kelompok-kelompok teroris ya, direct atau langsung atau tidak langsung, itu juga berusaha untuk merengsek ke Senayan. Karena ini soal konstitusi digodok di sana, dan pasti ini menjadi daya tarik buat mereka. Ya, artinya memang Pak Islah, pernyataan dari BNPT yang mengatakan bahwa sebenarnya terorisme ini sudah, atau para teroris ini sudah menyusup ke birokrasi pemerintah, memang seperti itu adanya ya Pak? Ya, memang betul. Karena kalau kita melihat dari anggaran dasar ya, anggaran dasarnya JI itu kalau dulu mereka memang lebih kepada amaliyah. Makanya aksi teror yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah misalnya dari tahun 2000 ke 2009 itu rentang waktu amaliyah terornya. Tapi setelah itu mereka kemudian mengubah strateginya menjadi strategi tamkin menurut mereka itu. Nah, dari strategi tamkin inilah mereka membuat rumusan-rumusan protokol bagaimana cara untuk melakukan infiltrasi yang mereka sebut dengan marhalah-marhalah. Ini adalah tahapan-tahapan untuk bisa menguasai negara ini pada akhirnya. Nah, salah satu marhalah itu, poin marhalah keempat itu menyatakan bahwa orang-orang JI harus menyusup, melakukan infiltrasi dan bercokol di dalam lembaga-lembaga kenegaraan termasuk TNI Polri dan ke lembaga-lembaga politik. Oke. Pak Islah, tadi Anda katakan kalau infiltrasi ini juga salah satunya berlangsung dan menyasar ke Senayan. Apa sebenarnya indikasinya yang mungkin bisa terlihat saat ini, Pak? Dan apa yang harus diwaspadai? Ya, yang harus diwaspadai karena begini, cara-cara amaliyah ini, cara-cara frontal, cara-cara brutal melakukan peledakan bom di sana sini misalnya, ini kan sebenarnya mudah dipatahkan.
pihak keamanan di seluruh dunia juga sudah terlalu gampang untuk melakukan profiling, mapping, badan-badan intelijen di semua negara juga sudah mulai rapi untuk bisa mematahkan, menyisir mereka. Nah, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang sedikit halus ya, mereka menempatkan orang-orangnya yang mereka sebut sebagai toliah itu, kesatuan elit, avant-garde. Mereka ini kan sebenarnya prakteknya sama dengan gerakan-gerakan politik dalam berbagai ideologi, termasuk komunis kan juga melakukan cara seperti itu misalnya. Tapi ini zaman dulu kalau komunis ya. Tapi kalau hari ini itu adalah ideologi-ideologi yang menunggangi agama ini menggunakan cara yang sama. Mereka masuk ke berbagai lembaga, ke lembaga-lembaga politik terutama, ini memang pasti akan menjadi sasaran. Dan juga TNI selaku lembaga pertahanan, polisi sebagai lembaga yang bertanggung jawab di keamanan, ini pasti akan berusaha disusupi mereka. Dan indikasinya sudah banyak. Misalnya di kepolisian itu hasil survei lembaga survei 2 tahun yang lalu itu menyatakan hampir 10%. Di TNI hampir 4%, ASN 23%. Di kalangan mahasiswa sebagai lembaga pendidikan ini pasti juga menjadi sasaran mereka karena buat mereka anak muda ini kan investasi masa depan. Nah, yang harus diantisipasi adalah bahwa pemerintah harus datang untuk melakukan assessment. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah juga harus menjadi koordinator dalam upaya-upaya pencegahan ke sektor hulu, ke simpul-simpul masyarakat, simpul-simpul semua kelas-kelas sosial dan kelas usia termasuk mahasiswa, karena ini paling rentan sebenarnya. Mahasiswa ini paling rentan kalau kita lihat ya hasil tangkapan Densus dalam beberapa tahun terakhir, trennya itu hampir setengahnya itu selalu didominasi anak-anak milenial. Ini yang bahaya. Karena mereka ini kalau sampai anak-anak muda ini terpapar hari ini, mereka mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan ini akan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi direksi-direksi di BUMN. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Nah, di Senayan juga mereka pasti akan melakukan upaya penetrasi ke Senayan. Misalnya mereka akan menggandeng sebagai patron klien di Senayan tokoh-tokoh politik sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke partai-partai politik dan suatu saat mereka akan menjadi anggota legislatif. Ini jauh lebih bahaya lagi karena bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan negara dan konstitusi negara. Baik Pak Islah, kalau kita lihat juga di sini penyebarannya cukup masif ya, bagaimana para teroris ini menyusup di birokrasi pemerintah. Pak Islah, sebenarnya bagaimana Pak cara memetakan bahwa sebuah organisasi di pemerintah itu telah disusupi oleh para teroris? Jadi kalau sebenarnya begini, tidak semua orang yang, karena teroris ini bagaimanapun kan tidak ada agamanya ya. Jadi tidak ada agama yang menganjurkan teroris. Tapi memang kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama supaya mereka ini mempunyai daya tarik. Supaya mereka ini lebih mudah untuk bisa menguasai populasi sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Ini yang dilakukan oleh mereka ini. Makanya mereka lebih mudah menunggangi agama. Nah, dari agama ini mereka kemudian menyasar bahwa seolah-olah ini adalah anjuran dari Tuhan. Mereka memanfaatkan dogma. Dari dogma inilah mereka kemudian berusaha untuk melakukan berbagai penyusupan-penyusupan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika persoalan agama. Mereka kan biasanya keterpaparannya itu karena berusaha untuk mengenal agama, ingin mendekat kepada Tuhan, tapi kemudian mereka digiring kepada ideologi brutalitas yang menunggangi agama itu tadi. Nah, ini kejadian awalnya. Mereka itu biasanya kalau pegawai negeri, mereka berusaha menguasai masjid-masjid. Mereka awalnya jadi pengurus masjid, lalu kemudian mereka berusaha menjadi takmir bagian dakwah. Nah, mereka mulai mendatangkan ustadz-ustadz itu ke dalam lembaga-lembaga di mana dia bercokol. Nah, dari situlah mereka mulai memperbanyak populasi. Hari ini tidak ada satupun lembaga negara ataupun lembaga swasta yang terbebas dari kelompok ini. Percaya saya. Semuanya, perusahaan-perusahaan besar yang dikenal selama ini sangat duniawi ya, itu semua sudah mulai terpapar oleh kelompok-kelompok ini. Tipologinya adalah dari mana indikasinya mereka Pak Islah? ini, nah indikasinya,
indikasi mereka ini adalah mereka ini biasanya sangat eksklusif, mereka itu tidak menghendaki adanya perbedaan, itu adalah langkah-langkah awal. Mereka itu tidak mau adanya diversity. Ini ciri-cirinya memang selalu seperti itu. Kemudian dengan meskipun ini tidak baku ya, biasanya gestur mereka, outfit mereka sudah kelihatan. Sangat agamis lah kesannya begitu. Nah, dari situlah mereka mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Indikasinya kelompok-kelompok kecil dalam pengajian, mereka berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain di antara anggota mereka. Nah, dari sinilah ketika mereka itu tidak inklusif, mereka tidak melakukan pengajian-pengajian yang sifatnya terbuka, mereka itu kemudian mulai membentuk kekuatan-kekuatan kecil yang nantinya itu akan membesar. Ini indikasinya. Dan satu hal, karena semua tujuan jaringan organisasi politik ini adalah jaringan organisasi teror ini adalah politik, maka pada akhirnya mereka mau tidak mau akan bersentuhan dengan politik. Dan mereka pada akhirnya anti kepada Pancasila. Mereka itu anti kepada apapun yang bersifat produk-produk negara, produk-produk politik negara, karena mereka menganggap negara ini togut. Mereka menganggap mereka berada di negara yang tidak menggunakan hukum agama. Cita-cita mereka ini kan sebenarnya, iya. Tadi Anda katakan kalau ini sudah ada pasti hampir di semua institusi pasti ada. Kalau perkiraan Anda berapa banyak Pak Islah persentasenya? Ya kalau hasil survei tahun 2018 ya itu mengatakan surveinya Al-Farak kalau tidak salah itu 23% lebih. Itu di lembaga pemerintahan saja. Saya yakin kalau di lembaga swasta dengan verifikasi yang menurut saya juga jauh lebih longgar, hanya berbasis kepada kinerja, berbasis kepada ilmu pengetahuan yang mereka punya, skill-skill yang mereka punya, dan tidak punya dasar-dasar verifikasi ideologis, menurut saya akan jauh lebih banyak kalau di swasta. Di pemerintahan juga hari ini lebih banyak lagi sebenarnya. Seperti yang terjadi di Tangerang kemarin, saudara Tobiin ini kan mereka sudah masuk ke jajaran JI itu tahun 99 sebenarnya. Sudah lama. Dan dia menjadi pegawai negeri tahun 2011. Artinya kan negara kecolongan di sini. Bagaimana verifikasi ketika dia masuk itu ternyata ini lolos. Padahal kelompok ini, saudara TO ini kan sebenarnya sudah anti Pancasila sejak awal, tapi kok bisa lolos gitu. Nah, hal-hal seperti ini pasti jauh lebih longgar di perusahaan-perusahaan swasta, karena perusahaan swasta hanya berbasis skill, kemampuan, basis-basis loyalitas, kan hanya itu sebenarnya, tidak menyasar kepada ideologi-ideologi, terlebih lagi kepada ideologi yang berbasis agama. Baik, Pak Islah, jadi sebenarnya tujuan dari teroris itu sendiri apa itu Pak Islah? Karena sepertinya mereka datang hanya untuk merusak, lalu pergi lagi ke wilayah lain ya, dan melakukan hal serupa. Benar-benar tidak ada aksi teror yang dilakukan begitu ya Pak? Ya, karena tujuan mereka ini semua adalah ingin menguasai satu wilayah. Mereka itu dicekoki begini biasanya, Mas. Ini mohon maaf, karena saya Islam, di Indonesia ini mereka ini menunggangi Islam. Biasanya mereka ini diinjek dengan pemikiran bahwa Islam itu hari ini adalah sedang terintimidasi, sedang dizolimi. Ini kan selalu disuarakan. Kemudian yang kedua adalah kalau kalian ini tidak berjuang untuk melawan pemerintahan ini, kalian selamanya akan togut dan akan masuk neraka. Dan kalian ini bagian dari orang-orang bodoh, orang jahiliyah seperti zaman Rasulullah berjuang untuk Islam di Mekah. Nah ini karena mereka menganggap ini undang-undang ini kan tidak menggunakan undang-undang hukum Tuhan. Pancasila ini buatan manusia, UUD 45, KUHP dan sebagainya. Sehingga ini kan buatan manusia semua, sehingga ini togut. Nah, kalian kalau tidak berjuang, maka kalian akan menjadi bagian dari orang-orang bodoh yang nantinya akan masuk neraka. Nah, dari situlah kemudian mereka itu diberi iming-iming politik bahwa kalian itu bagaimanapun akan dibantu oleh Tuhan
konsep-konsep kemartiran dan konsep-konsep messianic belief yang ada di dalam semua agama itu dimanfaatkan oleh mereka. Padahal tujuannya adalah ingin menguasai wilayah. Dan mereka diberi kepercayaan, target-target bahwa kalau kalian ini saat ini masih gagal, suatu saat akan berhasil. Karena yakinlah bahwa kejayaan agama ini harus dimulai dengan menguasai wilayah. Makanya mereka itu selalu menginginkan kekuasaan tamkin, menguasai wilayah. Nah, kalau wilayah sudah dikuasai, maka agama kalian akan berjaya. Makanya mereka itu sangat mengglorifikasi ketika Taliban berkuasa di Afghanistan misalnya. Oh, mereka sangat senang sekali karena itu menjadi role model buat mereka. Nah, resiliensi ideologis seperti ini memang selalu berkaitan dari satu negara ke negara yang lain. Nah, itulah mengapa mereka itu percaya bahwa perjuangan mereka ini pasti akan dibantu Tuhan dan ini akan membawa mereka ke surga. Konsep kemartiran di dalam agama itu hanya diartikan dalam konteks perang dan konteks untuk memerangi orang lain. Nah, inilah yang selama ini menjadi the principle of utopia mereka. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya kalau kita lihat di Taliban di Afghanistan misalnya, mereka bangga sekali mengusir orang-orang asing, tapi hari ini mereka justru ngemis-ngemis bantuan asing untuk investasi, untuk pengakuan kedaulatan dan sebagainya. Pak Islah, kalau terakhir Pak, apa masukan mungkin untuk pemerintah, khususnya untuk screening ideologi, kemudian pengawasan supaya jangan sampai ada yang radikal seperti itu bergabung di dalam JI? Jadi memang pemerintah ini kan sebenarnya punya satu lembaga khusus yang menangani teroris namanya BNPT. BNPT ini bukan sayangnya ya, memang masih kurang maksimal. Perlu dioptimalisasi, perlu didukung oleh semua lembaga dan kementerian. Memang kalau tidak salah BNPT ini bersinergi dengan 32 lembaga dan kementerian negara ya. Dan di sisi lain sebenarnya ada Densus 88 di mana di dalam Densus 88 ini ada Direktorat Pencegahan. Nah, ini semua harus digunakan berbagai instrumen ini untuk berusaha melakukan knowledgement dan melakukan social deployment kepada masyarakat. Karena begini, kalau Densus ini hanya selalu nangkep orang terus di hilir, tapi hulunya tidak disentuh dengan keilmuan, moderasi beragama, moderasi kebangsaan dan sebagainya, ini akan percuma karena breedingnya akan jalan terus. Dari hulu akan mereproduksi kelompok-kelompok teror terus dan Densus hanya menunggu di hilir untuk ditangkap saja. Nah, ini harus menyentuh dan ini memang pemerintah harus betul-betul menjadi kolaborator di sini, melakukan assessment terhadap terhadap ASN, terhadap TNI Polri, terhadap pegawai BUMN dan membuat regulasi khusus kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan assessment dengan assessment resmi, dengan acuan resmi misalnya dari Universitas Indonesia, psikologi sana misalnya, dan ditunjuk menjadi suatu lembaga assessment independen. Ini perlu sekali karena banyak negara yang gagal ketika mereka tidak berhasil menangani kelompok-kelompok teror ini, maka negaranya itu terlibat dalam konflik hingga hari ini. Baik, Pak Islah, kita harapkan juga pihak kepolisian bisa terus mengantisipasi menyusupnya para teroris ini di birokrasi pemerintah. Penegakan hukum tetap harus berjalan, tapi upaya-upaya pencegahan secara preventif dan preemptif harus terus berjalan juga. Harus terus dijalankan. Iya, baik. Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Islah.